Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, welcome back to my channel. Oke, kayaknya udah lama nih, udah berapa minggu aku belum ada upload video. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang barang-barang apa aja yang esensial buat kalian bawa sebelum kalian berangkat kuliah ke luar negeri. Oh ya, buat kalian yang belum kenal sama aku, jadi aku ada Putri Lanti, sekarang lagi menempuh S2 di Turki. Karena sebentar lagi udah mau masuk bulan September ya. Dan biasanya perkuliahan di luar negeri itu bakal mulai di bulan-bulan September atau Oktober. Kalau untuk di Turki sendiri itu sekitar akhir September atau awal Oktober. Jadi waktu aku berangkat ke Turki itu sekitar tanggal 21 September 2019. Di sini aku bakal ngasih video itu dua part, yaitu part pertama yang ini bakal ngebahas lebih kepada tipsnya, barang apa aja yang wajib dan sunnah yang kalian bawa. Dan yang di video part 2-nya itu barang apa aja yang waktu itu aku bawa. Tips yang pertama adalah scan dan print semua dokumen penting. Dokumen pentingnya seperti apa? Yaitu seperti paspor, visa, ijazah, KTP, KK, akte kelahiran, dan lain. Pokoknya segala hal yang itu menurut kalian itu penting untuk identitas kalian, itu kalian scan kemudian kalian kirimkan ke email kalian. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian perlu, kalian tinggal buka email kalian. Dan juga jangan lupa untuk di print dan disimpan di bagasi atau di tas kalian di kabin. Ini semua buat jaga-jaga kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kalian kehilangan dokumen asli, jadi kalian punya serepnya ya atau kopiannya. Dan juga jangan lupa bawa semua kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan perkuliahan kalian nanti yang akan kalian gunakan pada saat kalian di Turki atau di negara tujuan kalian. Dan dokumen apa aja yang kira-kira perlu kalian persiapkan, aku udah buatkan videonya, nanti kalian tinggal langsung aja di link deskripsi yang di atas, kalian tinggal klik aja di atas. Dan aku juga bakal taruh di description box yang di bawah, kalian tinggal klik aja dan kalian unduh. Jadi tips yang kedua adalah bawa uang cash. Kenapa harus bawa uang cash? Karena berdasarkan pengalaman aku, pas waktu pertama kali datang di bulan pertama, itu beasiswa nggak langsung cair, tapi baru dicairkan itu di bulan berikutnya. Jadi di bulan pertama itu kita kayak fokus untuk ngurus semua administrasi kita, tinggal kita di sini sampai akhirnya kita ngurus rekening bank. Dan kita mendapatkan ATM beasiswa. Nah, di ATM itulah baru kita bisa terima beasiswanya, dan itu baru di bulan berikutnya. Untuk bulan pertama kan kalian pasti butuh biaya ya untuk hidup. Nah, jadi saran aku kalian bawa uang cash. Kalau berdasarkan pengalaman aku waktu itu bawa uang dolar ke Turki. Kenapa? Karena di Indonesia tuh kita nggak bisa nukar ke lira, karena di Indonesia itu jarang ada money changer yang bisa nukar ke lira. Waktu itu aku nukar dolar sebanyak kurang lebih 5 juta rupiah. Dan waktu itu kalau nggak salah aku dapat sekitar 350-340 dolar. Dan ketika sampai di Turki itu aku langsung tukarkan ke lira. Buat kalian kalau seandainya kalian mau tukar di Turki itu harus tukar kemana? Yang pasti ke money changer. Dan kalau di Turki itu istilah money changer itu namanya döviz, kayak gini. Nah, di situ nanti kalian tinggal tukar. Yang ketiga yaitu bawa ATM dan juga harus punya mobile banking atau internet banking. Gunakan kartu debit atau kredit ATM yang memiliki logo Visa atau Mastercard, biar kalian bisa gunakan di ATM-ATM yang ada di negara tujuan kalian, contohnya di Turki. Jadi kalau seandainya ada perlu apa-apa, misalkan uang cash kalian habis, jadi kalian bisa melakukan penarikan langsung di ATM yang ada di negara tujuan kalian. Untuk di negara Turki sendiri, aku merekomendasikan beberapa ATM yang bisa kalian gunakan buat penarikan uang. Ada 3 aku rekomendasikan, yaitu yang pertama di Vakıf. Kalau di Vakıf Bank ini kalian cuma dapat potongan sekitar 3% dari total penarikan kalian. Di ATM berikutnya itu Garanti Bank atau Garanti BBVA, ini kalian dapat potongan sekitar 4,8% dari total penarikan kalian. Bisa juga kalian tarik di Tab Bank, ini kalian bisa dapat potongan sekitar 8%. So sebenarnya lebih kecil potongan yang Vakıf Bank. Jadi kalau seandainya kalian lagi jalan dan ketemu yang mana di antara ketiga ini, kalian bisa tinggal tarik aja di situ. Dan pastikan ATM kalian itu baik kartu debit ataupun kartu kredit bisa digunakan di luar negeri.
karena ada pengalaman dari teman aku. Jadi dia sudah bawa kartu debit kayak gitu, terus nggak bisa dipakai gitu di luar negeri walaupun sudah ada logo Mastercard dan Visa. Alasannya kenapa juga kurang tahu. Jadi intinya buat memastikan kalian bisa langsung datang ke bank kalian dan datangin CS, dan kalian sampaikan kalau kalian akan keluar negeri untuk kuliah dan berapa lama kalian tinggal di luar negeri, dan pastikan kalau kartu yang kalian bawa nanti itu bisa digunakan di negara tujuan kalian. Selain itu juga kalian kudu punya namanya mobile banking di HP kalian. Nah, biasanya di mobile banking ini kan bakal terintegrasi dengan nomor HP yang ada di Indonesia atau nomor kalian sebelumnya. Soalnya kalau kalian nanti sampai di negara tujuan kalian, otomatis kan kalian bakal pindah kartu ya ke kartu yang ada di negara kalian. Contohnya di negara aku, negara Turki. Jadi nomor telepon aku yang dari Indonesia itu jadi nggak aktif gitu beberapa bulan setelah aku datang. Mobile banking aku tuh nggak bisa digunakan, alias harus ada konfirmasi lagi gitu. Dan ternyata sampai sekarang juga mobile banking aku tuh nggak bisa dipakai gara-gara masalahnya itu. So, buat kalian tipsnya adalah kalian konsultasikan ke CS kalian gimana caranya biar mobile banking kalian tuh masih tetap bisa digunakan di luar negeri. Jadi tips cara aman menurut aku sih, kalian harus juga punya internet banking. Ya pasti biasanya dari bank bakal dikasih juga sih alternatif mobile banking dan internet banking. Jadi kalau internet banking itu kalian biasa bakal dikasih kayak semacam remote kecil kayak gini. Jadi kalau yang ini dari Bank BNI, yang ini klik BCA. Nah, jadi di situ kalian tinggal koneksi aja ke internet dan kalian bisa akses rekening kalian kalau kalian mau mengadakan transfer dan sebagainya atau pengecekan saldo. Jadi kalian masih bisa akses rekening kalian melalui internet. Tips yang keempat yaitu yang berkaitan dengan koper. Jadi waktu itu aku dapat tiket yang Turkish Airlines Economy dari YTB itu sekitar 30 kilo. Jadi biasanya sih kisaran 30-40 kilo kalau mau keluar negeri. Kalau untuk ke Turki sendiri itu waktu itu 30 kilo. Nah, jadi waktu itu ada dua alternatif. Yang pertama, kalian bawa dua koper, yaitu koper yang 20 inch dan 24 inch, atau kalian cukup bawa satu koper aja yang 28 inch. Intinya kalian paskan totalan bagasinya itu sekitar 30 kilo. Waktu itu aku sendiri bawa dua koper. Alasannya kenapa? Biar ukurannya itu nggak terlalu besar, jadi aku sendiri bisa ngangkatnya atau ngebawanya lebih simpel aja gitu, nggak terlalu berat banget sampai 30 kilo sekali bawa. Tapi buat kalian yang mau ringkas, cukup bawa satu aja, ya udah itu terserah kalian aja. Dan untuk di kabin sendiri itu sekitar 7 kilo atau 8 kiloan gitu, dan satu aksesoris. Jadi waktu itu aku bawa tas lempang sama satu tas punggung. Jadi apa aja sih yang perlu dibawa untuk di bagasi yang di koper? Yang pertama itu adalah perlengkapan pakaian. Saran aku sih kalian gak usah terlalu banyak bawa pakaian, cukup yang seperlunya aja. Kenapa? Karena kalian sebenarnya bisa aja sih beli baju atau pakaian di negara yang kalian tuju. Misalkan nih negara aku di Turki. Jadi sebenarnya kalau seandainya udah ganti musim, itu bakal ada kayak diskon-diskonan gitu. Jadi harganya itu indiring gitu loh. Dapat potongan banyak dan jatuhnya tuh murah. Jadi kalian bisa menyesuaikan juga dengan musim-musim yang ada di sini, karena kan pakaian yang ada di Indonesia itu kan bisa dipakai sepanjang tahun. Tapi kalau di negara yang 4 musim kan biasa beda-beda nih stylenya. Dan juga kalian tidak perlu bawa jaket musim dingin di Indonesia, tidak perlu beli. Kalian cukup beli aja di negara yang kalian tuju. Contohnya yang ada di Turki. Kenapa? Karena harganya jauh lebih murah dan kualitasnya juga lebih bagus. Dan tips berikutnya yaitu kalian bawa baju kebaya dan baju adat. Nah, minimal baju kebayanya itu kalian bawa 2. Terus yang baju adatnya itu minimal kalian bawa 1. Kenapa? Karena biasanya kalau ada acara dari perhimpunan mahasiswanya atau dari KBRI itu kan biasa bakal menunjukkan ciri khas identitas negara. Terus buat kalian yang menggunakan hijab,
apalagi hijabnya panjang ya, contohnya kayak aku kayak gini. Jadi di Turki sendiri walaupun mayoritasnya muslim, itu jilbabnya ya seperti yang kalian tahu, model ala-ala Timur Tengah. Apalagi buat kalian yang nanti kuliahnya di Eropa, di Amerika ataupun di Australia, jadi tuh pasti bakal susah cari jilbab yang sesuai dengan karakter kalian. Jadi saran aku, apalagi yang jilbabnya panjang, kalian bawa banyak-banyak dari Indonesia. Dan juga untuk di Turki sendiri itu kayak nggak ada gini loh, jarum pentul sama bros. Jadi aku tuh nggak punya bros selama di sini karena aku mikir ada bros di Turki, ternyata di Turki susah nyari bros. Jadi saran aku buat kalian yang berhijab, kalian bawa jarum pentul banyak-banyak dan juga bros. Dan juga dalaman ciput seperti ini. Jadi di Turki itu nggak ada ciput atau dalaman jilbab kayak gitu. Jadi saran aku juga itu harus dibawa banyak juga. Selanjutnya itu perlengkapan sholat. Nah nanti perlengkapan sholat itu kan beda ya budayanya di Indonesia sama di negara Turki ini. Jadi kalau di Turki ini nggak ada mukena dan juga nggak ada sarung. Jadi kalau buat kalian yang muslimah, bawa aja mukena. Buat kalian yang cowok, kalian terbiasanya sholatnya pakai sarung, itu kalau di Turki di masjid itu nggak pakai sarung, mereka tuh kayak pakai celana panjang kain biasa aja gitu. Jadi kalau kalian mau pakai sarung bisa kalian pakai saat sholat di dom, mungkin di asrama ataupun di apartemen sendiri, itu kalian boleh bawa. Perlengkapan alas kaki, kalau aku pribadi sih aku bawanya cuma satu sendal jepit dan satu sepatu. Nah satu sendal jepit itu aku pakai buat sehari-hari nanti di dom atau di asrama, dan satu sepatu itu aku pakai sekaligus aku gunakan pada saat aku berangkat ke negara yang aku tuju. Nah saran aku sih nggak usah beli sepatu musim dingin, belinya cukup aja di negara yang kalian tuju. Sebenarnya ini sih sesuai kebutuhan kalian aja. Kalian biasanya butuh apa-apa aja, dan sebenarnya itu bisa langsung dibeli di negara yang kalian tuju sih. Contohnya ya di Turki. Sebenarnya ya barang-barang antika tuh ada, cuma buat kalian yang sukanya kayak binder yang lucu-lucu kertasnya itu nggak ada di Turki. Jadi kalau kalian mau bawa dari Indonesia silakan bawa. Kemudian kalau buku, saran aku sih bawa aja satu buku yang berkaitan dengan bahasa Turki ataupun buku bacaan buat kalian nyambil selama perjalanan, dan satu buku tulis. Itu udah cukup kok. Saran aku untuk perlengkapan mandi, kalian gak usah bawa sabun atau sampo yang bentuknya cair dan ukurannya itu besar. Cukup yang bawa di bawah 100 ml aja. Dan untuk skincare, ini balik lagi ke kebutuhan kalian juga, biasanya kalian pakai skincare apa. Tapi saran aku gak usah bawa terlalu banyak juga, karena biasanya sih karena perbedaan musim, biasanya itu skincare yang ada di Indonesia itu kurang cocok kalau dipakai di negara Turki sini. Dan kalau seandainya kalian punya skincare yang dari dokter, kalian harus konsultasikan lagi ke dokter dan sampaikan kalau seandainya kalian bakal kuliah ke luar negeri dan tinggal di luar negeri. Jadi gimana baiknya kalian bisa konsultasikan ke dokter. Yang pasti sih untuk skincare saran aku satu dulu yang dibawa, yang paling penting itu adalah pelembab lotion untuk kulit dan juga untuk bibir, karena biasanya pada saat datang itu bakal pecah-pecah dan kulit itu bakal kering. Jadi sementara bisa kalian gunakan produk yang ada di Indonesia. Jadi tips yang berikutnya yaitu bawa rice cooker. Kenapa? Ya karena kita tahu ya, karena kan kita dari negara Indonesia, si pemakan nasi sejati. Dan kalau kuliah di negara Eropa, Amerika, Australia, itu kan mereka pemakan roti, kentang kayak gitu kan. Jadi jarang banget mereka konsumsi nasi. Jadi bakal susah nyari rice cooker di negara ini. Selain itu juga harga rice cookernya kalaupun ada, itu ada di online dan itu harganya mahal banget. Jadi sayang banget kalau seandainya kita bisa beli dari Indonesia dan kita bisa bawa dari Indonesia. Pengalaman dari teman aku yang gak bawa rice cooker, akhirnya dia menyesal. Kenapa? Karena susah banget nyari rice cooker khususnya di negara Turki. Jadi saran aku
alangkah lebih baiknya bawa. Apalagi kan aku kan S2 ya, dan ini juga berlaku buat S3. Kemungkinan bakal tinggal di apartemen sendiri setelah 1 tahun di dom. Nah, jadi kalian kalau seandainya bawa rice cooker, kalian bisa masak nasi sendiri gitu. Aku pribadi aku bawa yang ukurannya medium. Kenapa? Karena aku bawa suami aku. Tapi buat kalian yang single, kalian bisa bawa satu rice cooker yang ukuran kecil aja kayak gini. Jadi itu ya tips aku, jangan lupa bawa rice cooker. Tips selanjutnya yaitu perbekalan makanan. Jadi kalian bisa bawa makanan-makanan dari Indo yang pastinya yaitu Indomie. Kenapa? Karena pada saat pertama kali datang pasti kalian bakal adaptasi dulu dengan makanan yang ada di Turki. Dan pengalaman aku juga pada saat aku sampai di penginapan di asrama, itu kan nggak langsung makan malam ya. Jadi kayak ada jeda karena waktu itu datangnya siang dan harus menunggu malam gitu. Dan belum tahu Medan juga lokasi mau beli makanan di mana. Jadi kami di dom itu coba untuk masak ya, tadi pakai rice cooker, terus kita masak nih untuk nyanggal perut kayak gitu. Bumbu-bumbu perlu dibawa, perlu menurut aku ya. Kenapa? Karena ya aku kan bakal tinggal di apartemen sendiri. Jadi pada saat aku tinggal di apartemen sendiri itu kepake banget. Jadi kalau aku lagi kangen-kangennya masakan Indonesia, aku bisa masak. Selain itu apa aja yang kira-kira perlu dibawa untuk perbekalan? Yang pasti kecap, saus, sambal. Tapi ingat ukurannya jangan terlalu besar. Ya ukuran sedang-sedang aja, ataupun yang ukuran sasetan boleh. Ataupun kayak aku bawa sambal ulek kayak gini. Kalian juga perlu bawa obat-obat pribadi. Ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian biasa kalau sakit-sakit yang darurat tuh kalian pakai obat-obat apa aja. Dan biasanya sakit-sakit yang darurat ini contohnya seperti masuk angin, flu, pilek, batuk, alergi. Nah, itu obatnya bisa kalian siapkan. Kenapa? Karena pada saat kalian nanti kesini itu sebenarnya masuk musim gugur dan menuju musim dingin. Jadi cuacanya itu agak kering-kering basah gitu, dan biasanya dingin. Jadi kalau kalian belum terbiasa dengan suhu kan pasti bakalan sakit. Jadi itu bisa kalian gunakan obat-obatnya. Jangan lupa juga bawa adaptor universal dan juga terminal colokan kayak gitu. Kenapa bawa adaptor universal? Sebenarnya kalau untuk negara Turki sendiri colokannya itu sama kayak di Indonesia. Colokannya itu 2 dan sama persis kayak di Indonesia. Tapi kenapa bawa? Ya siapa tahu kalian mau traveling ke negara-negara yang ada di Eropa yang pasti beda-beda kan colokannya. Jadi kalian bisa bawa itu. Kemudian juga kalau beli di sini itu agak mahal soalnya. Selain itu juga kalian bisa bawa terminal colokan yang berapa colok gitu kan. Kenapa? Karena pada saat nanti di asrama kalian satu kamar, biasanya colokannya itu cuma ada 1 atau 2 colokan gitu. Dan kalian kan harus berbagi. Jadi saran aku kalau kalian bawa terminal sendiri, kan kalian nggak ngeganggu orang. Dan kalian juga bisa sharing ke teman-teman. Dan bisa berfungsi juga untuk kalian satu ngecas laptop, satu ngecas HP kayak gitu. Jadi itu berguna banget sih buat kalian. Barang-barang sunnah apa aja sih? Jadi sebenarnya karena sunnah ya, jadi boleh kalian bawa, boleh juga enggak, tapi ini bisa jadi pertimbangan juga buat kalian. Jadi yang pertama yaitu souvenir dari Indonesia. Kenapa? Jadi pada saat misalkan nih nanti kalian bakal ketemu sama teman-teman kalian dari negara lain, terus kalian pengen ngasih kenang-kenangan, kalian bisa kasih kenang-kenangan souvenir dari Indonesia. Dan juga kalian bisa ngasih ke hoja kalian atau dosen pembimbing kalian buat kenang-kenangan dari Indonesia. Terus yang kedua yaitu bendera Indonesia ya. Sebagai negara Indonesia yang baik yang ingin menunjukkan nasionalismenya, mungkin pingin kemana-mana bawa bendera Indonesia, silahkan, tafadol, boleh kalian bawa. Yang ketiga yaitu kacamata. Buat kalian yang pakai kacamata, saran aku sih kalian bisa bawa sekitar 2 atau 3 kacamata. Nah, kacamatanya ini fungsinya kenapa? Karena biasanya kan
bingkainya itu kadang kurang cocok. Selain itu juga mungkin yang bawaan dari Indonesia itu lebih nyaman buat kalian. Dan biasanya kalau di negara-negara Eropa itu kacamatanya agak lebih mahal, dan kalau mau periksa untuk beli kacamata itu harus ke dokter dan harus dapat resep dari dokter. Jadi nggak sembarangan langsung main beli kacamata minus segini plus segini dengan bingkai gini gitu, dan yang pasti sih mahal. Jadi saran aku sih kalian bawa aja 2 atau 3 kacamata. Yang keempat adalah guling. Kalau aku pribadi sih aku nggak bawa guling karena aku juga nggak biasa pakai guling kan. Tapi kalau buat kalian yang nggak bisa tidur jauh-jauh dari guling, saranku bawa. Kenapa? Karena di Turki sendiri itu nggak punya guling gitu, nggak ngerti itu guling itu apa. Dan juga jangan lupa bawa cover gulingnya karena nggak ada jual juga di sini. Yang kelima yaitu setrikaan. Buat kalian yang rapi banget, perfeksionis banget, yang pingin tampil kinclong banget, kalian bisa bawa, tapi setrikaan yang traveling ya, biar nggak berat-beratin koper kalian. Contohnya kayak gini. Tapi kalau seandainya aku pribadi, aku juga nggak bawa setrikaan, soalnya aku tahu di asrama sendiri itu udah disiapkan setrikaan juga. Dan juga pas sekarang aku udah tinggal di apartemennya juga udah nyediain setrikaan, jadi aku sangat terbantu sekali dengan setrikaan yang ada di Turki ini. Tapi kalau seandainya kalian mau beli sendiri, setrikaan di Turki itu sebenarnya harganya mahal. Jadi pertimbangannya balik lagi ke kalian. Yang keenam, hanger baju. Jadi sebenarnya buat kalian yang biasa gantung-gantung baju kayak aku pribadi, kan aku biasanya gantung gamis sama jilbab gitu kan, jadi perlu bawa hanger ya sekitar 2-3 boleh lah, udah cukup. Dan yang ketujuh adalah ulekan cobek. Ini sebenarnya sunnah banget sih buat kalian yang mungkin tidak bisa jauh dari cabai dan tidak biasa buat sambal, ya nggak perlu dibawa. Tapi kalau aku pribadi, karena aku suka nyambal, jadi aku bawa ulekan dan cobek, tapi yang bentuknya dari bahan kayu kayak gini. Jadi saran aku jangan bawa batu karena itu pasti berat banget. Dan kalau seandainya kalian mau cari ulekan cobek di negara kayak di Turki, dijamin kalian nggak akan nemu. Kalaupun ada tuh kayak lumpang alu gitu loh. Terus apa aja yang perlu dibawa di kabin? Nah, jadi yang di kabin tuh yang pasti alat elektronik kalian kayak laptop, karena nggak mungkin ditaruh di bagasi kan. Jadi kalian bisa bawa di tas punggung atau di ransel kalian. Dan juga aksesoris elektronik lainnya seperti misalkan kamera ataupun HP, itu kalian simpan juga di ransel kalian bisa. Dan jangan lupa bawa dokumen dalam bentuk map yang sudah lengkap, itu kalian bisa bawa juga di tas kalian. Oh ya, note juga, jangan bawa barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa di kabin. Contohnya seperti korek api, power bank, senjata tajam, itu jangan ditaruh di kabin. Contohnya kayak hal yang sepele seperti potongan kuku tuh jangan kalian taruh di kabin, tapi kalian taruhnya di bagasi. Jadi itu aja sih tips dari aku. Kalau seandainya ada kurang dan lebih, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Dan juga kalian bisa langsung hubungi di Instagram aku. Dan juga jangan lupa untuk nonton yang video di part kedua. Kalau kalian penasaran barang-barang apa aja sih yang aku sendiri bawa, itu aku jelaskan secara rinci. Semoga video ini berguna buat kalian yang bentar lagi bakal persiapan untuk keluar negeri. Dan selamat dan berbahagialah kalian. Semangat buat menempuh hidup baru, berjuang di negara orang lain. So jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video aku, biar aku semangat untuk bangun channel ini ke depannya dan bisa buat video yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Salam dari aku, Guru Syurus. Tasyakur ederim. Bye bye.